Kemudian kita masuk kepada berikutnya al-majhulati qadran. Al-majhula, majhul tidak diketahui, qadran kadarnya, yang tidak diketahui dan tidak terjangkau kadar dan derajatnya. Jadi al-majhulati qadran, siapapun tidak tahu tentang derajat dan kedudukan Azhar, kecuali ayahandanya Rasulullah, kecuali suaminya Imam Ali alaihissalam. Ya. Dan yang di bawah beliau, hatta para imam ma'sum pun merasa kagum, merasa tidak mampu menggambarkan, mengkisahkan keagungan dan ketinggian derajat ibundanya Azhar alaihissalam. Apalagi kita nggak ada apa-apanya. Jadi ungkapan ini, ungkapan al-majhulati qadran, yang tidak ada yang tahu tentang kedudukannya di sisi Allah, ini menunjukkan bahwa hakikat kedudukan spiritual Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam itu berada di luar jangkauan pengetahuan umat manusia. Bahkan juga sebagian malaikat kagum dan tahu tentang ketinggian derajat Az-Zahra alaihissalam. Luar biasa. Allah yang luar biasa ini juga disakiti oleh orang yang luar biasa juga. Ya. Ini bukan karena beliau kurang dikenal sehingga dikatakan al-majhulati qadran. Sebab al-majhulati qadran bisa jadikan orang yang enggak dikenal. Ya. Enggak, ini tidak terjangkau derajat, ketinggian derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, bukan karena beliau ini kurang dikenal, tetapi karena kemuliaannya terlalu tinggi sehingga akal biasa tidak mampu untuk memahaminya secara penuh. Akal kita, ilmu kita tidak mampu memahami tentang kemuliaan beliau, tinggal derajat beliau. Para ulama mengatakan bahwa keagungan beliau alaihissalam itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya para imam ma'sum yang benar-benar memahami makam dan kedudukan beliau alaihissalam. Kadar nyata beliau tidak terlihat oleh musuh-musuhnya di dunia dan tidak juga dipahami secara sempurna oleh para penyembah yang menyintainya. Sebagian riwayat menyebut bahwa nama Fatimah itu berarti dipisahkan, ya, Fatim, dari keburukan. Namun makna hakikatnya adalah masih tersembunyi dari pemahaman manusia biasa. Bahkan Fatimah bisa bermakna bahwa pecintanya yang mencintai beliau dipisahkan dari api neraka. Bisa bermakna beliau adalah Fatimah, beliau dipisahkan dari keburukan. Beliau enggak berpegang keburukan dan kejahatan apapun. Ada beliau disebut majhulatu qadran, bukan karena tidak dikenal, tapi karena tinggi martabatnya dan tidak bisa didefinisikan, bisa dijangkau oleh orang biasa. Wal makhfiyati qabran, ini juga sifat beliau, julukan beliau, al makhfiyati qabran, ya, al makhfiyah yang disembunyikan, yang tersembunyi, tidak diketahui qabran, kuburannya, ya, dan yang disembunyikan kuburannya. Nah, gelaran ini al-makhfiyati qabran itu merujuk kepada fakta sejarah bahwa kuburan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam hingga saat ini itu tidak ada seorang yang tahu. Kecuali orang tertentu saja, tidak ada yang tahu secara pasti hingga hari ini, hingga saat ini. Tidak satupun riwayat yang mutawatir yang menetapkan lokasi yang tegas mana beliau dikuburkan. Ada yang menyebutkan beliau dimakamkan di Baqi, ada yang menyebutkan beliau dimakamkan di rumahnya, atau di antara kubur dan mimbar, Raudhah dan mimbar Rasulullah. Namun ketiga jasad ini sendiri adalah bagian dari makam ruhaninya. Ya. Jadi sebagaimana makam ruhani beliau tidak dikenal, tidak diketahui, tersembunyi, maka fisik beliau juga dikuburkan tidak diketahui berada di mana. Islam juga menunjukkan betapa beliau sangat mazlum yang luar biasa. Jadi tersembunyinya makam beliau itu menunjukkan betapa beliau sampai sekarang juga mazlumah dan beliau belum mengizinkan untuk diziarahi sampai sekarang. Betapa dahsyatnya kezaliman yang ditimpakan kepada beliau oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-makhfi itu kuburan itu maknanya kuburan yang tersembunyi. Ini simbol kezaliman yang beliau alami. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam pernah meminta agar kuburnya disembunyikan sebagai bentuk protes abadi. Protes abadi. Jadi bukan saja protes sementara, protes abadi. Jadi
tersembunyi kemuliaan beliau. Ini protes abadi kepada orang yang menzaliminya. Ini luar biasa. Tapi sangat disayangkan ya kita nggak bisa menggali sejarah lebih detail tentunya. Ya, ini proses abadi terhadap penindasan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kubur yang tidak diketahui menjadi saksi bahwa beliau dizalimi dan diperlakukan secara tidak adil oleh sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat ayahandanya. Jadi Allah menutupi kuburannya itu sebagaimana Allah menutupi rahasia cahaya dan kedudukannya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makamnya majhulatu qadran, tidak terjangkau derajatnya, maka kuburnya pun ya makhfiyah, itu disembunyikan. Ini menunjukkan hubungan khusus dengan alam gaib. Nah, para ulama mengatakan bahwa kemuliaan yang disembunyikan itu tidak berarti rendah, justru semakin tinggi. Ada kemuliaan yang disembunyikan karena rendah, tapi beliau tidak. Kemuliaan beliau disembunyikan sampai kuburan itu menunjukkan ketinggian derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kubur beliau menjadi salah satu tanda karamah dan isyarat ilahiyah, bukan merupakan kesempurnaan, bukan seperti itu. Nah, jadi dikasih bahwa al-makhfiyati qabran itu maknanya adalah kuburan yang tersembunyi, yang menjadi tanda kezaliman atas beliau. Itu al-makhfiyati qabran, kuburnya tersembunyi dan menjadi tanda kezaliman atas beliau dan protes abadi terhadap para penguasa yang zalim. Sekaligus tanda ketinggian makam batinnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan para penentang. Ya. Jadi al-makhfiyatu qabran dan yang disembunyikan kuburannya. Ya. Ini merujuk pada kenyataan historis dan spiritual tentang kuburan beliau yang tetap tersembunyi sampai saat ini. Ini ada isyarat sedikit bahwa makna kemuliaan sifat ini al-makhfiyati qabran itu meliputi beberapa sisi. Yang pertama adalah sebagai isyarat akan kezaliman yang menimpa beliau. Kubur yang disembunyikan adalah saksi bisu bahwa beliau wafat dalam keadaan terzalimi, sehingga beliau sendiri berwasiat agar dikuburkan secara diam-diam pada malam hari agar umat mengetahui bahwa hak-haknya telah dirampas setelah wafatnya ayahandanya. Yang kedua, lembaran kesedihan Ahlul Bait. Jadi ketidaktahuan umat tentang tempat makamnya adalah bagian dari kesedihan abadi Ahlul Bait. Imam Ja'far alaihissalam berkata bahwa tidak diketahuinya kuburan seorang wanita suci, ya, ini mengandung rahasia ilahi, ada rahasia Allah di situ. Yang ketiga, kemuliaan yang disembunyikan al-makhfiyati qabran, sebagaimana makam ruhani beliau majhulah, tidak ketahui, tidak terjangkau, demikian pula kuburan beliau makhfi, yaitu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan dan sir atau rahasia beliau tidak mudah diakses, tidak mudah didapati dan dipahami kecuali dengan hati yang betul-betul suci oleh orang tertentu, bukan sembarang orang. Yang keempat, al-makhfiyatu qabran sebagai simbol protes abadi. Tadi sudah saya singgung. Jadi kubur yang tersembunyi ini adalah suara yang tidak pernah padam, yang menunjukkan bahwa Fatimah Az-Zahra alaihissalam tidak ridha terhadap kezaliman yang terjadi pada Ahlul Bait alaihissalam. Ini luar biasa. Jadi kuburan beliau itu yang tersembunyi ini sebagai isyarat dan tanda bahwa beliau Az-Zahra alaihissalam tidak ridha selama-lamanya pada orang yang menjahatinya, menzaliminya, merampas haknya, merampas Ahlul Bait, itu Ahlul Bait alaihissalam. Betapa berat siksanya orang yang menzalimi beliau, sangat berat bagi para pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi al-madfunat isirran sekarang. Al-madfunat isirran yang dimakamkan secara rahasia. Tadi al-makhfiyatu qabran, al-madfunat isirran. Nah, sifat ini menegaskan bahwa pemakaman Sayyidah Az-Zahra alaihissalam itu dilakukan secara sangat sembunyi-sembunyi, secara sir, itu pada malam gelap, pada malam hari,
tanpa kehadiran orang tertentu yang telah menzaliminya. Nah, hal ini berdasarkan wasiat beliau sendiri. Kata beliau, kuburkanlah aku hai Ali ya di malam hari, dan jangan biarkan mereka yang menzalimiku itu menghadiri pemakamanku. Jadi manis berarti mengandung beberapa isyarat ya. Pertama tadi sudah dijelaskan protes abadi ya. Protes abadi atas kezaliman yang menimpa beliau. Kedua, penjagaan kehormatan dan kemuliaan. Jadi pemakaman rahasia juga merupakan cara Allah menjaga kehormatan dan kesucian beliau agar tidak dinodai oleh kehadiran orang yang memusuhinya. Ini pun juga sisi lain, sebab orang-orang jahiliyah itu ketika sudah dendam, kalau sudah mati orangnya akan digali kuburan, akan disakiti, dicaca-caca, maka disembunyikan kuburan beliau untuk menjaga kehormatan secara fisik. Ya, juga bentuk ismah, menjaga ilahi terhadap jasad dan kuburan beliau. Yang ketiga, kesesuaian dengan makamnya yang majhulat qadran. Ini sudah kita jelaskan di atas. Yang keempat, isyarat bahwa cintanya hanya untuk yang mengenalnya. Jadi al-madfunati sirran, yang dikuburkan secara rahasia, ini pun menunjukkan bahwa ini sebagai isyarat bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu cintanya hanya kepada orang-orang yang mengenalnya. Orang yang nggak mengenalnya nggak mendapat cintanya tentunya. Hanya orang-orang khusus ya yang mendapat kecintaan beliau, terutama Sayyidah Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan, Imam Husain, dan juga beberapa orang yang lainnya yang dipilih, orang pilihan di masa itu. Ini menunjukkan bahwa karamah dan cahaya Fatimah alaihissalam hanya dipahami oleh hati yang tulus, yang suci. Jadi al-madfunati sirran, yang dikuburkan secara sir, ya, singkatnya bahwa berarti yang dimakamkan secara rahasia. Maksudnya adalah tanda kezaliman atas beliau, kemuliaan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketinggian makam rohani yang tidak dijangkau oleh siapapun. Kemudian wal maqsubati jahran, dan yang dirampas hak-haknya secara terang-terangan. Karena waktu singkat, saya bacakan saja. Saya akan jelas secara panjang lebar. Saya bacakan tentang ungkapan wal maqsubati jahran, yang dirampas hak-haknya seperti padak dan yang lainnya. Nah, gelaran ini merujuk kepada kenyataan sejarah bahwa kezaliman pada Sayyidah Az-Zahra alaihissalam itu bukan sesuatu yang tersembunyi, tetapi dilakukan secara terbuka dan terang-terangan di hadapan masyarakat tanpa rasa malu dan segan-segan lagi, dan tanpa takut pada Allah mereka menzalimi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Nah, makna ini mencakup 3 lapisan. Yang pertama adalah perampasan hak-hak beliau secara nyata, yaitu ghosab, yaitu perampasan tanah padak yang merupakan hadiah dari Rasulullah, namun dirampas oleh sebagian orang-orang tertentu. Kemudian pelucutan hak politik dan keagamaan keluarga Nabi yang beliau bela dengan khutbah fadakiyah, ya, khutbah beliau itu. Nah, perampasan ini terjadi secara jahran, terang-terangan, sehingga menjadi bukti sejarah yang tidak bisa dihapus. Cuma sebagian mereka kebanyakan tidak mau membaca, tidak mau mengupas, ya, karena khawatir terbongkar kejahatan orang tertentu tersebut. Nah, kedua, sebagai pelanggaran terhadap kehormatan rumah Nabi. Dalam riwayat, rumah Sayyidah Az-Zahra alaihissalam itu diintervensi, ditekan atau diserang secara terbuka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa beliau dizalimi secara publik, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Karena itu, geral al-maqsubati jahran mengabadikan luka sejarah itu sendiri. Yang ketiga, bukti bahwa umat saat itu melihat tetapi tidak menolong. Nah, kezaliman tersebut dilakukan bukan sembunyi-sembunyi, tapi di hadapan banyak orang. Sebagian mereka diam, sebagiannya takut, dan sebagiannya juga ikut mendukung. Jadi berapa kelompok di masa itu terjadi seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan kezaliman yang tampak jelas di mata umat manusia di masa itu. Jadi kasih bahwa al-maqsubati jahran itu yang hak-haknya dirampas secara terang-terangan, ini menunjukkan perampasan fadak yang jelas. Tekanan terhadap rumah beliau sampai dibakar pintunya, dan kezaliman publik yang menjadi saksi sejarah. Nah, sifat ini berdampingan dengan sifat sebelumnya, yaitu al-madfunati sirran yang sudah kita bahas tadi itu.
Kemudian Sayyidatun Nisa al-Insiyatil Haura, dia pemimpin para wanita manusia yang memiliki hakikat haura, kesucian, kecantikan rohani bidadari. Singkatnya ungkapan ini menggambarkan tentang dua dimensi hakikat Sayyidah Zahra, yaitu insiyah dan hauraiyah. Insiyah kemanusiaan lahiriah, hauraiyah kesucian ya malaikat bidadari, sisi batinnya. Sayyidatun Nisa, pemimpin para wanita. Itu Azrail alaihissalam adalah sebaik-baiknya wanita, termulia, wanita termulia, dan paling tinggi derajatnya di antara seluruh wanita di muka bumi dan di seluruh alam, dari awal penciptaan sampai akhir zaman. Ini luar biasa. Beliau memiliki kedudukan sangat tinggi, sangat mulia, dan lebih mulia dibandingkan seluruh wanita sejak awal penciptaan sampai akhir hayat, akhir zaman, sampai hari kiamat. Rasulullah bersabda, Fatimah itu Sayyidatun Nisa'il Alamin. Disebut Rasulullah bahwa Fatimah Zahra alaihissalam adalah pemimpin seluruh wanita seluruh alam semesta. Luar biasa, beliau kedudukan sangat tinggi insyaallah. Jadi di sini beliau mencakupi keilmuan beliau, kesucian beliau, ibadah dan takwa beliau, keberanian dan keteguhan beliau, alat dan kasih sayang beliau, serta kedudukan spiritual di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa al-Insiyah, meskipun dia tergolong sebagai manusia, ini menegaskan bahwa beliau termasuk juga insan, namun memiliki kualitas kesempurnaan di antara para wanita, para manusia. Beliau adalah manusia sempurna, insan kamil dalam bentuk wanita. Al-Haura, kata yang digunakan untuk menyebut bidadari surga, makhluk yang suci, bening, tidak tersentuh dunia dan dosa. Itu makna haura. Ya, saya ulangi. Ketika mengatakan Sayyidah Fatimah Zat haura, haura artinya adalah wanita yang suci, yang bening, yang tidak disentuh oleh dunia dan dosa. Itu makna haura. Ya. Kemudian Fatimah itu haura insiyah dan riwayat. Fatimah adalah bidadari yang menjelma dalam bentuk manusia. Ini menunjukkan bahwa ruh beliau berasal cahaya yang sangat tinggi, tidak tersentuh oleh najis dan kotoran dunia. Akhlak dan kesuciannya berada pada tingkat malakuti. Hakikatnya Sayyidah Zahra alaihissalam, Sayyidatun Nisa, sebagai pemimpin seluruh dunia, seluruh wanita. Insiyah, beliau manusia setelah lahir, haura, tetapi ruhnya setinggi dan secuci cahaya bidadari. Itu mana Sayyidatun Nisa al-Insiyatil Haura. Kemudian Ummul Aimmatin Nuqaba'in Nujaba, artinya bahwa beliau Sayyidah Zahra alaihissalam ya sebagai ibunya para imam. Beliau melahirkan 11 orang imam maksum, luar biasa kedudukannya, para pemuka dan yang terpilih yang mulia. Ya. Jadi al-a'immah, para imam, para pemimpin agama atau pemimpin rohani itu orang-orang yang menjadi teladan sebagai putra-putra Az-Zahra alaihissalam. An-Nuqaba adalah para pemuka itu orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus yang bertugas mengawasi dan memimpin kelompok-kelompok dalam urusan agama dan sosial. An-Nujaba orang-orang yang mulia, terhormat, suci akhlaknya, bersih keturunannya dan tinggi derajatnya. An-Najib, ya Nujaba adalah orang yang terpilih, tentu orang yang mulia, mulia semuanya, mulia keturunannya, mulia derajatnya, mulia di sisi manusia, mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat tentang Ummul A'immati An-Nuqaba An-Nujaba ya. Saya lompat saja supaya cepat selesai. Kemudian juga kata-kata An-Nuqaba An-Nujaba ini ya merupakan mengandung makna ruhani yang sangat tinggi. Ya. Ini An-Nuqaba An-Nujaba bagi para imam maksum. Kemudian Alimati An-Nuqba'in Nujaba, yaitu para imam yang menjadi pemuka suci yang terpilih, dipilih oleh Allah, yang mulia di sisi Allah, pemimpin umat secara batin dan lahir, dan pewaris ilmu serta hidayah Rasulullah SAW. Dan di dalam banyak doa, teks doa itu salawat dan juga teks ziarah, misalnya ziarah Jami'ah Al-Kabirah, gelar seperti ini menegaskan bahwa keistimewaan spiritual yang sangat tinggi bagi para imam maksum. Dan
peran mereka sebagai penerus Rasulullah. Kemudian sifat dan keturunan serta keunggulan mereka di antara seluruh manusia. Kemudian binti khairil anbiya at-tahiratul mutahharah, putri-putri yang baik ya, para nabi yang suci lagi disucikan. Khairil anbiya, sebaik-baik para nabi. Jadi beliau putri terbaik dari nabi yang terbaik. Luar biasa. Binti khairil anbiya at-tahiratul mutahharah, yang suci. Artinya beliau berusaha, kasih beliau dengan ikhtiar beliau, bukan hadiah dari Allah tanpa ikhtiar. Al-Tahir yang disucikan. Ini pun menunjukkan betapa sifat yang mulia ta'am ini dimiliki oleh beliau sampai ke derajat tersebut. Kita lanjutkan. Seperti hadis Rasul banyak. Fatimah tu bid'atun minni, ya radallahu li ridhaha wa yadhabu li ghadabiha. Allah akan ridha ketika Sayyidah Zahra ridha, Allah akan ghadab, akan murka ketika Sayyidah Zahra murka. Jadi orang dimurkai Zahra mustahil akan mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tentang Al-Tahiratul Mutahharah. Kita lewat saja, kita lalui supaya lebih cepat selesai. Kemudian berikutnya adalah Al-Batulil Adra Fatimah At-Taqiyah At-Taqiyah Az-Zahra alaihassalam. Yang terakhir ini yaitu Al-Batul Al-Adra, Fatimah yang bertakwa, yang jernih dan suci, yang bercahaya gemilang alaihissalam, semoga salam sejahtera tercurah atasnya. Sekarang sedikit penjelasan tentang Al-Batul ya. Ini merupakan deretan gelar yang agung bagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, yang masing-masing mengandung lapisan makna linguistik, spiritual dan teologis yang mendalam. Misalnya Al-Batul. Al-Batul itu makna secara bahasa dikata batala, yang berarti memisahkan diri, memutuskan atau menjauhkan. Jadi makna Al-Batul yang terpisah dari kekurangan perempuan pada umumnya. Al-Batul suci fisiknya, beliau tidak haid. Al-Batul ya, sempurna fisiknya. Dalam banyak riwayat Fatimah tidak mengalami haid. Ini sebuah tanda kemaksuman dan kesucian jasmani dan rohani beliau juga, yang terputus dari dunia karena ketinggian kedudukannya. Ia tidak bergantung pada dunia sama sekali. Seluruh perhatiannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Julukan khusus untuk dua wanita ulama menyebut yaitu gelar Al-Batul hanya kepada Sayyidah Maryam dan Fatimah Zahra. Jadi gelar Al-Batul pada Sayyidah Maryam dan pada Sayyidah Fatimah Zahra, dua wanita tersebut, karena keduanya mencapai puncak kesucian zahir dan lahir dan batin. Al-Adra secara harfiah bermakna perawan, tetapi dalam konteks manakib dan ziarah yang kesuciannya sempurna ya. Itu makna yang Al-Adra dalam ungkapan ini, yang tidak tercampuri oleh apapun yang mengurangi kemuliaan dirinya. Al-Adra yang tetap murni seperti cahaya awal penciptaan. Ini pun mereka keagungan beliau yang sungguh luar biasa ya. Fatimah At-Taqiyah, Fatimah yang penuh takwa, yang senantiasa bertakwa, yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Kemudian An-Naqiyah yang bersih ya, yang jernih, yang suci dari noda apapun, dari kotoran apapun, bening seperti beningnya air yang murni. Di makna rohani, Fatimah adalah naqiyah karena jiwanya bersih dari segala jalur kotoran manusiawi, baik secara fisik, secara akhlak maupun secara spiritual. Seperti ungkapan ayat yang berbunyi innam yuridullahu liyudhi'a al bait dan terusnya yutahhirukum tathira. Ini juga meliputi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dalam ayat tathir ya. Kemudian Az-Zahra adalah yang gelar, yang terang, yang gemilang. Jati diri beliau Az-Zahra alaihissalam penuh dengan cahaya, penuh dengan sinar dan pancar pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir alaihassalam. Ini adalah ungkapan penghormatan secara syariat bagi para ma'sumin dan pada beliau secara khusus di sini. Ya, semoga keselamatan, rahmat dan kedamaian Allah tercurah atas beliau alaihissalam. Ya. Itulah beberapa poin penting mengenai sifat-sifat mulia dan keagungan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam
yang terdapat di dalam tawasul Syekh Tusi. Tawasul Syekh Tusi yang saya tahu termasuk amalan yang diamalkan oleh Imam Khomeini. Itu bukan tawasul biasa dan tidak ada di kitab biasa. Tidak ada kitab Mafatihul ada di kitab Zadul Ma'ad, ada di kitab kumpulan zikir Imam Khomeini namanya Mafatihul Sama, itu diantaranya. Dan juga ada cara bacanya, berapa kali, bagaimana untuk hajat-hajat yang sangat besar. Bagaimana Syekh Tusi mendapat ajaran doa dari Imam Ali sehingga beliau lolos dari berbagai kejahatan pemerintah atau penguasa di masanya. Itu sudah bisa saya sampaikan bagian terakhir tentang sifat-sifat keagungan Azhar alaihissalam di dalam tawasul Syekh Tusi. Semoga kita bisa mengenal beliau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Kita bisa mentaulat beliau, terutama para wanita kita bisa meneladani beliau insyaallah. Maka kita nanti mendapatkan perhatian beliau, syafaat beliau. Dan kita harus selalu bertawasul kepada beliau insyaallah. Dalam hadis dijelaskan bahwa para imam ma'sum itu seperti Imam Ja'far Shadiq, Imam Bakir itu bertawasul kepada ibundanya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi para imam ma'sum bertawasul pada ibundanya. Nah, kita bagaimana? Kita harusnya lebih dari itu. Karena itu salah satu salawat yang saya selalu bacakan dan tidak akan saya tinggal seumur hidup yaitu Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wasir lil mustauda'i fiha bi adadi ma ahata bil mulk, yang mana juga luar biasa. Yang awalnya adalah Fatimah. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha. Itu salawat Fatimah. Maka kita bisa mengamalkannya, membacanya, memahaminya sehingga kita yakin dan meyakinkan diri kita pasti mendapatkan syafaat Sayyidah Zahra alaihissalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang punya pertanyaan barangkali bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.